Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 6 Bandung, siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2020. Semoga kalian sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 ini dan tetap bersemangat dalam pembelajaran daring. Sesuai dengan motto SMA Negeri 6 Bandung, mengolah potensi mewujudkan prestasi. Ibu harapkan kalian dapat mengolah potensi kalian selama di SMA Negeri 6 Bandung ini. Perkenalkan, nama Ibu Rizka Olistiani, biasa Ibu dipanggil dengan Bu Caca. Ibu adalah pengajar bahasa Indonesia. Ibu harapkan kita dapat bekerja sama dengan baik agar tercapainya hasil optimal selama pembelajaran. Ini sini ada foto ya, bukan narsis tapi agar kalian mengenal. Kalau misalnya Bu Caca tuh yang mana nih? Gitu. Ini Bu Caca ya. Oke, mungkin Ibu tidak asing lagi bagi kelas 10 IPA 4. Tapi untuk kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPS 3 mungkin masih asing dengan Ibu, meskipun kemarin ada yang sempat WA karena ada tugas dan lain-lain. Tapi ini pertemuan pertama kita, mungkin Ibu secara video langsung sama kalian ya. Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tata tertib selama pembelajaran bahasa Indonesia. Mungkin kemarin kalian juga sudah mengerjakan, tapi baru kali ini kenapa? Ibu mungkin untuk kemarin Ibu mengetes dulu kalian ya. Mungkin kemarin kalian bertanya-tanya yang mana Bu Caca ya. Sekarang Ibu tampilkan dulu nih peraturannya. Karena kenapa? Masih banyak hal-hal yang nampaknya memang harus Ibu terangkan terlebih dahulu ya. Yang kemarin tuh Ibu pretest sebelum kalian memasuki gitu ya. Oh, ternyata ada yang rajin, ada yang ngasal, ada yang lain-lain. Kita lihat dulu ya, apa aja sih peraturan di bahasa Indonesia. Yang pertama, menjaga sopan santun, etika berbicara baik dalam komentar ataupun chat, jujur mengerjakan tugas hasil sendiri dan tidak menyalahin tugas teman. Karena sekarang kalian udah canggih nih, biasanya kalian itu lebih sering jawabannya apa dong, jawabannya apa. Tidak ya, di bahasa Indonesia Ibu akan baca satu-satu dan ketahuan kalau yang opas. Kayak kemarin Ibu lihat itu juga mungkin karena teman SMP gitu ya, barengan atau bagaimana, jadi loh kok ini jawabannya sama kayak anak yang ini gitu. Ibu kelihatan kok seperti itu, meskipun beda kelas jadinya kelihatan. Jadi Ibu ingatkan, yang pertama ini harus selain sopan santun ketika chat ya, yang pertama itu harus jujur mengerjakan tugas hasil sendiri dan tidak menyalin tugas teman. Ingat, ini adalah rasa tanggung jawab dan disiplin ya. Ini mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi dan sesuai waktu yang diberikan, termasuk hadir tepat waktu. Kemarin Ibu lihat itu tuh mentang-mentang misalnya Ibu postingnya kapan, dikerjakannya 2 hari kemudian, kayaknya seharinya rebahan dulu ya. Jadi tolong ya, nah peraturan di Ibu itu harus tepat waktu. Kalau yang IPA jadwalnya hari Rabu ya Rabu, kalau yang IPS Kamis ya Kamis, atau kebalik itu. Tapi jangan sampai semuanya ngerjainnya dari Jumat, deadline-nya Jumat. Kalau bahasa Indonesia deadline-nya Jumat ini ya udah weh, ya jangan gitu ya. Jadi kalian harus mengerjakan sesuai tepat waktunya, hadir tepat waktu. Oke? Itu nilai. Selanjutnya juga kalian jika ada pertanyaan silahkan chat Ibu di @modo atau kalian berikan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan Ibu jawab ya. Karena kemarin-kemarin ada di @modo juga udah ada sebagian, tapi sebagian juga di WA. Takutnya kalau di WA itu tertumpuk-tumpuk ya. Nanti kita diskusinya di @modo. Jadi pembelajarannya lebih terfokus di sana. Oke? Agar juga kalian bisa tahu perkembangannya seperti apa. Selanjutnya, pertanyaan diajukan apabila ada yang tidak dimengerti dan kurang dipahami. Jangan tanya nomor berapa Bu, halaman berapa Bu, tugasnya Bu, yang mana ya. Jangan, itu bukan pertanyaan ya. Berarti harus literasi kembali, literasi, oke? Selanjutnya, itu poin 1 sampai ke 4 itu termasuk penilaian sikap di bahasa Indonesia. Jadi Ibu ini kan lagi dari awal, kalau misalkan itu termasuk ke dalam penilaian sikap ya. Oke. Selanjutnya itu adalah penilaian yang biasanya yaitu tentang penilaian biasa. Pertama, kerjakanlah tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Jangan ngasal, opas atau seenaknya. Kemarin Ibu lihat ada yang menyalin sebenarnya yang bukan tugasnya. Contoh, di modul awal kemarin ada pertanyaan, ini gambar apa? Dijawab. Itu kan sebenarnya bukan tugasnya, itu hanya stimulasi Ibu buat kalian. Lalu ada wayang, mencari kalimat utama tapi yang wayang. Padahal Ibu bukan menyuruh kalian mencari kalimat utama di wayang, tapi Ibu menyuruh kalian untuk kalimat utama di
apa namanya, di yang APD COVID 2019 ya. Jadi kan itu jauh banget gitu ya. Jadi kalian juga salah di situ. Nah, berarti kan ini pertama adalah tidak membaca materi yang diberikan. Harusnya peraturan pertama yaitu bacalah materi yang diberikan agar kalian pahami tugas kalian tuh apa, materinya apa. Jangan mengerjakan tanpa melihat materinya. Nanti bagaimana mengerjakan kalau kalian tidak paham? Lalu bacalah instruksi sebaik mungkin. Jangan sampai mengerjakan namun bukanlah tugas yang sebenarnya ibu berikan. Kenapa? Karena kemarin itu juga ada yang mengerjakan itu hanya kan ada beberapa tugas tuh, kalimat utama, struktur sama kebahasan. Kalimat utamanya aja yang dikerjakan, yang lainnya enggak. Bagaimana? Padahal yang itu harusnya keseluruhan, ya. Jadi tolong dibaca dengan teliti. Kemarin di modul itu ada link YouTube, ada buku pegangan, tapi ibu rasa kalian nggak membaca. Padahal di situ ada beberapa link YouTube tentang kalimat utama, link YouTube juga. Jadi tolong perhatikan baik-baik ya nak. Selanjutnya, tugas mudah berarti bisa memaksimalkan poin. Jangan disepelekan. Ya kalian kemarin tugas mudah tapi yang kalimat utama, tapi jadinya ngasal. Aduh, itu jangan sekali ya, karena ide pokok ini sudah kita pelajari di SD dan SMP. Tolong dimaksimalkan. Selanjutnya juga tugas sulit bukan berarti susah nggak mau, udahlah, yaudah ditinggalin aja, nggak mau ngerjain. Jangan ya nak, tugas sulit berarti itu harus untuk dipahami. Sebenarnya tidak ada yang susah, terlebih untuk belajar bahasa Indonesia ya. Yang penting kuncinya satu, yaitu membaca. Jadi ingat apa kuncinya adalah membaca. Jangan sampai kalian malas baca, akhirnya ya kalian nggak bisa mengerjakan. Lalu selanjutnya, tugas mudah bukan berarti disepelekan, tapi kalian harus memaksimalkan poin. Tugas sulit harus dipahami dengan baik, tidak boleh asal. Lalu semua penugasan harap diupload di Edmodo, di attach ya, bukan di wall. Di attach ini kemarin ada di pengumpulan. Kemarin ibu lihat ada yang di wall. Tolong nak, ketika ada tugas itu lihat ada tombol pengumpulan, klik di situ kalian bisa mengumpulkan ya. Jadi agar ibu bisa ngelihat berapa orang di kelas ini yang sudah mengumpulkan, berapa orang kelas ini yang sudah mengumpulkan, sebelum ibu cek satu-satu misalkan. Karena ketika di wall itu kan nggak terdata langsung, tapi kalau di attach itu bisa terdata langsung. Tolong ya nak, pelajari dulu baik-baik, soalnya udah ada link kan, mempelajari Edmodo dengan baik. Lalu selanjutnya, semua penugasan harap diupload Edmodo. Kalau misalkan kalian nulis biasa tangan berarti kan di catatan, kalau misalkan di print berarti ada di print. Simpan baik-baik, karena nanti ketika kita masuk ibu akan menyuruh kalian untuk mengumpulkan semua tugas-tugas selama kita pembelajaran daring, dan itu akan menjadi nilai. Kalau misalkan sekarang juga ibu udah memberikan penilaian ya, tapi kalau misalkan ketika masuk tidak ada bukunya, berarti nilainya jadi kosong, karena harus ada bukti fisik dari kalian. Oke? Ya, jangan kan kemarin udah kirimin ke ibu, ya udah yang itu aja. Tidak, harus dirapikan, catatannya yang rapi, printan entah itu diklik, entah itu dibagaimanakan, pokoknya yang rapi. Ini bahasa Indonesia tugas-tugasnya, biar nanti kalau ibu cek ada. Selanjutnya, di tengah pandemi ini diharapkan rajin membaca buku, baik itu fiksi atau non fiksi. Ini masuknya ke dalam kegiatan literasi ya, karena biasanya juga kalau tatap muka itu ada literasi, yang ini juga ada literasi. Oke? Selanjutnya, nah, ingat buku yang harus dibaca oleh kalian adalah 3 buku. Yang pertama boleh buku fiksi, atau buku yang kedua itu non fiksi ya. Berarti bisa fiksi dan non fiksi. Minimal 3 buku minimal. Kalau lebih banyak boleh. Tapi yang kalian harus ketahui, itu menjadi penilaian ibu di bidang literasi juga, dan juga ibu itu mempengaruhi nilai keterampilan kalian, yaitu membaca ya. Karena bahasa Indonesia selain menulis juga ada membaca untuk keterampilannya, juga selain menyimak dan lain-lain. Oke? Jadi ibu harapkan kalian bisa baca buku, apalagi selama pandemi ini rebahannya sudah cukup, sekarang tinggal membaca. Oke, selanjutnya ibu akan berikan materi pembelajaran. Bisa kalian lihat di tabel ini. Tabel ini itu ada teks laporan hasil observasi, eksposisi yang akan dilaksanakan minggu ini. Lalu teks tengah semesternya itu ada. Nah, setelah 2 bab itu biasanya akan ada penilaian tengah semester. Jadi kalian siap-siap setelah 2 bab nih, 2 bulanan, kalian harus ada penilaian tengah semester. Berarti kalian harus mempersiapkan diri kalian untuk ulangan atau ujian ya. Selanjutnya ada teks anekdot, ada cerita rakyat, lalu pengumpulan literasi dan penilaian akhir semester. Selanjutnya ada teks negosiasi di semester 2, teks biografi dan puisi.
Nah, ini ada pertengahan semester biasa. Lalu ada pengumpulan literasi sebelum akhir tahun. Intinya literasi ini penting karena ibu masukkan ke matrik ya. Jadi diharapkan baca buku ya, karena baca buku itu akan menjadi jendela ilmu buat kalian. Oke? Selanjutnya ini penjelasan tugas per materi. Lihat di teks laporan hasil versi yang kemarin ada kalimat utama, struktur, dan kebahasaan. Kemarin itu kalian kalimat utamanya itu hanya beberapa orang aja yang kalimat utama gitu. Tapi struktur dan kebahasanya tidak dikerjakan, kan itu tidak baik ya, harusnya dikerjakan karena ini menjadi nilai pengetahuan. Selanjutnya juga ada nilai keterampilan buat laporan hasil observasi. Yang ini ketika udah ngerjain satu udah aja, yang keduanya tidak dikerjakan. Jangan ya nak, jangan seperti itu karena semuanya menjadi penilaian buat ibu. Oke? Selanjutnya ada teks eksposisi. Teks eksposisi ini adalah yang akan kita pelajari minggu ini. Yang pertama membedakan fakta opini, yang kedua membuat video berisikan tesis, argumen, dan rekomendasi. Nanti semuanya diupload di Edmodo ya. Nanti ibu akan berikan instruksi yang lebih lanjutnya di Edmodo. Yang ketiga ada teks anekdot, nanti ada menganalisis matematika sirat dan membuat karikatur. Jadi ini gambaran satu semester kalian kerjaannya ngapain aja gitu ya. Selama misalkan kalau daring-daring, tapi kalau misalkan sudah tatap muka, nanti ibu akan lebih lanjut lagi menerangkannya seperti itu ya. Lanjut, yang selanjutnya ada teks cerita rakyat, yaitu membandingkan nilai-nilai cerita rakyat dan cerpen. Itu untuk semester pertama. Ibu rasa setiap bab itu ada nilai pengetahuan satu dan nilai keterampilan. Kalau kalian tidak mengumpulkan salah satu, berarti nilai kalian ada yang kurang. Dan itu akan mempengaruhi nilai rapot, nilai harian, nanti akan mengaruhi nilai rapot kalian juga. Ingat, harus belajar sungguh-sungguh karena nanti ketika kalian PTN itu akan dilihat dari semester 1 kelas 10. Meskipun sekarang lagi online ya. Jadi ibu harapkan kalian harus rajin. Ya, dibaca lagi. Lalu selanjutnya semester 2 itu ada teks negosiasi. Itu struktur dan kebahasaan dan video. Kalau misalkan kita sudah masuk, videonya bisa berkelompok, tapi kalau misalkan tidak, ya bisa negosiasinya dengan orang tua atau adik dan lain-lain yang di sekitar rumah kalian ya. Selanjutnya di semester 2 ini ada teks biografi, ada analisis dan menceritakan kembali. Yang terakhir ada puisi, yaitu membangun puisi dan menulis puisi. Tugas literasi, nah ini yang ibu ceritakan tadi, yang satu semester minimal ada berapa buku? 3 buku. 3 buku ini, yang pertama, ibu jelaskan ya, kalian boleh membaca buku fiksi dan non-fiksi. Fiksi itu yang seperti apa? Novel, cerpen, kumpulan cerpen juga boleh, antologi puisi boleh, drama boleh. Dan yang kedua itu ada non-fiksi. Non-fiksi itu yang pengetahuan, kayak misalkan tuh kalian pengen membaca cara menjadi orang yang sukses, jadi pelajar yang pelajar yang inovatif dan lain-lain misalnya. Kalian boleh baca itu, tapi ingat kalian harus membaca ada bukti fisiknya ya, jangan sampai kalian bacanya online atau enggak kalian yang fiksinya itu bacanya Wattpad yang ongoing. Wah, udahlah itu nggak boleh ya. Harus yang ada bukunya. Jadi nanti kalau kalian lihat udah ada judul bukunya, udah ada pengarangnya, media dan lain-lain. Di sini juga ada tebal buku dan jenisnya. Ya, di sini motivasi, lihat. Motivasi berarti buku non fiksi. Lalu di sini ada nomor, bab, dan informasi penting. Berarti babnya ini teh bab berapa? Kalian baca bab 1 nih. Informasi pentingnya apa? Jangan 2 halaman kalian tulis banyak, itu tidak. Cukup 1 bab 1 paragraf misalkan. Kalian pasti pernah nonton Laskar Pelangi ya dari zaman kalian SD mungkin. Ketika Laskar Pelangi itu yang pentingnya apa sih bab 1? Bertemunya 10 orang Laskar Pelangi misalnya. Informasi pentingnya apa? SD Muhammadiyah asalnya akan ditutup karena batas minimal siswa itu 10 orang, tapi sampai detik terakhir mereka hanya 9 orang, hingga akhirnya datanglah Harun dan menggenapkan siswa SD Muhammadiyah menjadi 10 orang, dan akhirnya sekolah itu tidak jadi tutup. Nah, itu kan intinya dari situ ya, 1 paragraf saja seperti itu. Selanjutnya ini 1 paragraf aja. Nanti kalian ketika baca tulis 1 babnya apa. Udah 1 bab kalian tulis, 1 bab kalian tulis. Bu, kalau 30 bab 30 ya kalian bisa meringkasnya lah. Yang penting itu kalian infonya dapat informasi pentingnya ya. Selanjutnya, nah ada komentar. Setelah baca buku ini saya diharapkan ingin menjadi bla bla beasiswa ke luar negeri dan lain-lain. Ini komentar terhadap buku. Contohnya seperti ibu baca yang Gita Savitri itu, yang dia bagaimana dari SMA pengen kuliah kemana, lalu dia bersungguh-sungguh agar bisa kuliah di Jerman dan lain-lain, hingga akhirnya dia bisa kerja di sana juga, bisa keliling dunia juga. Wah, itu kan inspiratif ya buat kaum anak muda milenial yang misalkan sekarang inginnya traveling dan lain-lain. Bisa berikan komentar di situ. Selanjutnya
ada guru bahasa Indonesia, lihat seperti ini, pokoknya di halaman 6 ada ya, Jakarta tuh guru bahasa Indonesia, lalu orang tua murid. Seperti itu paling itu tugas untuk literasi. Ya, ini perkenalan ya. Jadi gambaran awal. Kalau misalnya info lebih lanjut bisa kalian chat ibu di @modo ya. Eh, Ingat, kenapa literasi itu penting? Karena kalian itu bisa kelihatan orang itu pandai, bukan cerdas, itu karena orang-orang itu bukan berarti ranking satu terus ya, tapi karena dia banyak membaca. Oleh karena itu literasi itu penting. Mumpung nih kalian baru masuk SMA, ibu tekankan semoga kalian meningkatkan daya literasi kalian ya. Sama literasi itu mulai membaca dari hal terkecil, dari mulai tugas-tugas sampai ini yang hobi baca. Itu penting untuk kalian karena buku itu adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Siapa yang ingin sukses? Katakan saya. Tapi gimana caranya? Rajin baca. Oke, dimulai hari ini kita agendakan buat bisa membaca buku sebanyak-banyaknya, oke? Dan jika SMP kalian masih biasa aja, buktikan di SMA kalian bisa menjadi orang luar biasa. Karena sesuai dengan motto SMA Negeri 6 Bandung, mengolah potensi mewujudkan prestasi. Oke? Mungkin seperti itu aja dari Ibu perkenalannya. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.